Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Waalaikumsalam. Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Puji-puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kami dapat menyelesaikan penugasan mata kuliah rangkaian listrik. Tidak lupa pula, salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan alam, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati Ibu Arnisa, selaku dosen mata kuliah rangkaian listrik. Nah, di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem tenaga pada rangkaian op-amp sebagai inverter solar cell, yang dimana penugasan ini sebagai penugasan akhir daripada ujian akhir semester mata kuliah rangkaian listrik. Next. Nah, yang pertama ini di sini ada anggota kelompok daripada kelompok 3. Yang pertama itu ada Kang Muhammad Hilmi, kemudian ada Bintang Ramadan, yang ketiga ada Dua Andika, dan juga yang terakhir yakni saya sendiri Galis Taji. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada video kali ini. Adapun table of content yang akan kami sampaikan, yang pertama itu ada pengenalan mengenai pendahuluan, yang kedua itu ada perancangan dalam proyek yang telah kami buat, yang ketiga ada pembahasan dan analisis, dan yang keempat itu ada kesimpulan. Untuk mempersingkat waktu, pada pembahasan yang pertama ini ada pendahuluan yang akan disampaikan oleh Kang Muhammad Ilmi. Waktu dan tempat kami aturkan. Ya, yang pertama pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada penggunaan panel surya sebagai sumber energi terbarukan telah menjadi fokus utama dalam upaya mengurangi ketergantungan pada sumber daya energi konvensional yang terbatas. Dalam beberapa dekade terakhir, keberlanjutan energi telah menjadi isu utama di seluruh dunia, mendorong peningkatan minat terhadap sumber daya energi terbarukan. Panel surya telah muncul sebagai salah satu solusi yang menjanjikan dalam memenuhi kebutuhan energi dengan cara yang ramah lingkungan. Salah satu aspek kunci dalam pengoptimalan sistem tenaga surya adalah konversi efisien energi yang dihasilkan oleh panel surya menjadi bentuk daya yang dapat digunakan oleh perangkat elektronik umum. Dalam konteks ini, inverter solar panel memiliki peran vital dalam mengubah arus searah atau DC yang dihasilkan oleh panel surya yang menjadi arus bolak-balik atau AC yang sesuai dengan kebutuhan perangkat listrik umum. Dengan begitu, dari penulisan ini adalah untuk membahas tentang sistem tenaga atau rangkaian op-amp sebagai inverter solar panel, mulai dari konsep dasar, desain, rangkaian, simulasi, hingga pengujian dan analisis hasil. Nah, selanjutnya untuk bagian yang kedua, yakni pembahasan tentang perancangan dari proyek yang kita buat, yang akan disampaikan oleh teman kita Bintang Ramadan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Yang kedua, perancangan. Pembuatan rangkaian op-amp sebagai inverter solar panel memerlukan beberapa komponen seperti resistor, kapasitor, op-amp, transformator, solar panel, osiloskop, dan beberapa komponen pelengkapnya. Terdapat tiga bagian utama yang dibutuhkan sebagai perancangan pada studi kasus kali ini. Yang pertama, stable multivibrator, yang berfungsi sebagai rangkaian yang menghasilkan gelombang kotak tanpa memerlukan sinyal masuk eksternal. Pada rangkaian kedua, yaitu integrator, yang menghasilkan sinyal keluaran yang merupakan integral dari sinyal masukan, atau sinyal berupa segitiga. Dan yang terakhir, low pass filter. Rangkaian ini meredam sinyal dengan frekuensi tinggi dan akan menghasilkan output gelombang sinus. Selanjutnya, pada bagian yang ketiga, yakni bagian paling vital dalam proyek kali ini, pengenaan pembahasan dan analisis daripada rangkaian yang telah kita rancang. Untuk dari itu, kepada Dua Andika, kami persilahkan. Terima kasih moderator atas waktunya. Nah, di sini saya akan membahas dan juga analisis tentang rangkaian yang telah dibuat. Nah, yang pertama di sini terdapat rancangan gelombang
gelombang kotak ohm dalam perancangan inverter DC dari solar panel menjadi tegangan AC PLN sebesar 220 volt 500 Hz dilakukan banyak tahap seperti mengubah tegangan DC menjadi AC bentuk sinusoidal menggunakan ohm. Selanjutnya menaikkan tegangannya menjadi 220 volt agar dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertama-tama untuk bisa menghasilkan tegangan bolak-balik, kita gunakan rangkaian ohm stable multivibrator, di mana rangkaian ini akan menghasilkan gelombang kotak yang bolak-balik, yaitu terdapat bisa nilainya dari plus hingga ke minus seperti gelombang AC. Selanjutnya, nah, rangkaian ini digunakan untuk mengubah DC menjadi AC, dibuat rangkaian lalu rangkaian ini dibuat supaya frekuensinya juga menyamakan dengan frekuensi listrik Indonesia yaitu 50 Hz. Konsep dari rangkaian gelombang kotak ini yaitu adalah op-amp tipe komparator, di mana di dalam tipe komparator ini terdapat terminal min dan juga plus. Apabila apabila ketika tegangan yang dalam terminal positif lebih besar daripada tegangan yang di terminal negatif, yaitu VC, di mana VC ini adalah di rangkaian kapasitor, maka nilai V0 sama dengan plus Vsat. Dan yang setelah kita ketahui, Vsat itu adalah V sumber untuk menyalakan op-amp, yaitu 12 volt dikurang 1. Dan Vsat ini bisa berupa plus minus. Lalu ketika V positifnya lebih kecil daripada VC, yaitu di VC di terminal negatif, maka nilai V0 akan bernilai min Vsat. Jadi nilai output dari rangkaian ini yaitu naik turun antara plus minus 11 volt. Lalu eh, terdapat perhitungan untuk mencari frekuensi yang dihasilkan oleh gelombangnya, yaitu F sama dengan 1/2 RC. Yaitu bisa kita lihat di sini menggunakan kapasitor kapasitor mikrofarad, mikrofarad, resistor dengan 10 kilo ohm dapat dihasilkan frekuensi sebesar 50 Hz. Selanjutnya. Nah, setelah dibuat rangkaian gelombang kotak, nah gelombang kotak ini akan dihaluskan supaya bisa menjadi sinusoidal menggunakan integrator. Tapi sebelum menjadi gelombang sinusoidal, gelombang kotak itu harus dimasukkan ke dalam rangkaian integrator sebanyak 2 kali. Nah, rangkaian integrator pertama yaitu untuk membuat sinyal kotak tadi menjadi sinyal berbentuk segitiga. Selanjutnya. Nah, pada tahap kedua, output dari gelombang kotak op-amp dimasukkan untuk input rangkaian gelombang segitiga. Nah, untuk membentuk gelombang kotak menjadi bentuk segitiga, maka diperlukan rangkaian op-amp tipe integrator. Nah, di sini ada perhitungannya. Kita ketahui bahwa V inputnya adalah output dari eh, rangkaian op-amp yang kotak tadi, yaitu VO. Nah, VO ini bisa bernilai plus minus 11 volt. Dengan menggunakan rumus integrator, dapat kita cari, yaitu min 1/RC integral V0 dt. Lalu kita masukkan nilai resistornya, yaitu sebesar 10 kilo ohm, dan juga nilai kapasitornya sebesar 5 mikrofarad. Lalu setelah dihitung, kita mendapatkan nilai sebesar 11, yaitu min 100/5 11T. Nah, kita ketahui bahwa
T ini kita bisa ubah menjadi 2V atau frekuensinya. Dan kita bisa dapatkan V out dari rangkaiannya adalah min 2,2 volt. Gitu ya. Lalu setelah dibuat gelombang segitiga, melakukan masukkan kembali ke dalam rangkaian integrator untuk membuat menjadi gelombang sinusoidal. Sama seperti tadi, V-in-nya itu bisa berupa plus minus 2,2 volt dari rangkaian segitiga tadi. Kita masukkan ke rumus integrator dan kita dapatkan di sini V-out-nya adalah min 4,4 volt. Nah, selanjutnya setelah dibuat gelombang yaitu sinusoidal, kita akan menaikkan tegangannya supaya bisa mencapai tegangan yang diinginkan yaitu 202 volt. Pertama-tama kita naikkan tegangannya eh, supaya ketika masuk ke dalam trafo, nilai trafonya itu tidak terlalu tidak terlalu tinggi juga sehingga tidak merusak bentuk gelombangnya. Sini, nah, pada tahap keempat setelah tegangan diubah dalam bentuk sinusoidal 50 Hz, itu menaikkan tegangannya menggunakan rangkaian penguat inverting op amp agar rasio perbandingan lilitan primer dan lilitan sekunder trafo tidak terlalu berbeda sehingga menghasilkan gelombang sinus yang halus. Nah, itu eh, dibuat di sini kita naikkan tegangannya menjadi 88 volt dengan resistor RF-nya sebesar 200K dan juga RS sebesar 10K. Lalu setelah itu kita naikkan tegangannya menjadi 202 volt, yaitu mengikuti tegangan standar di Indonesia menggunakan trafo. Nah, di sini kita bisa dilihat bahwa kita tahap terakhir dalam menaikkan tegangan menjadi tegangan umum yang ada di Indonesia yaitu 220 volt 50 Hz. Untuk mencapai hal tersebut maka dibutuhkan trafo step up agar tegangan sinus halus maka rasio perbandingan NPNS-nya tidak boleh tertinggi atau tidak boleh terlalu rendah. Nah, jadi kita mencari nilai lilitan lilitan primer per lilitan sekunder. Nah, rumusnya adalah NP per NS sama dengan VP per VS. Jadi kita VS itu adalah outputnya. Jadi output yang kita inginkan adalah 220 volt dan V primernya adalah tegangan input kita yaitu 88 volt. Maka NP per NS-nya adalah 0,4 dan berarti lilitan primernya sebesar 4 dan juga lilitan sekundernya bernilai 10. Nah, selanjutnya simpulan. Nah, baik, untuk pembahasan terakhir ya, ini ada kesimpulan dari proyek yang telah kita buat. Kesimpulan ini akan disampaikan oleh teman kita Bintang Raba dan waktu dan tempat kami aturkan. Dan terakhir kesimpulan, dalam perancangan inverter tegangan DC dari solar panel menjadi tegangan AC, PLN, sebesar 220 volt 50 Hz dilakukan banyak tahap seperti mengubah tegangan DC menjadi AC berbentuk sinusoidal menggunakan op amp, selanjutnya menaikkan tegangannya menjadi 220 volt agar dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahapan pertama, sumber dari solar panel diubah menjadi bentuk gelombang kotak yang frekuensinya diatur menjadi 50 Hz sesuai dengan frekuensi listrik di Indonesia. Lalu pada rangkaian gelombang kotak ini menggunakan op amp jenis komparator yang outputnya diatur oleh input inverter, inverting dan non-inverting, outputnya akan berubah-ubah. Nilai dari
plus hingga ke minus, yaitu karakteristik tegangan AC. Selanjutnya pada tahap kedua digunakan rangkaian integrator untuk mengubah gelombang kotak tadi menjadi segitiga. Setelah itu gelombang segitiga tadi masuk ke rangkaian integrator lagi untuk mengubah bentuknya menjadi gelombang sinusoidal. Setelah bentuk gelombang menjadi sinusoidal, tegangan tersebut dikuatkan menggunakan op-amp inverting. Tujuan dari penguatan ini agar rasio NP per NS-nya tidak terlalu besar atau kecil, sehingga merusak gelombang sinusnya. Selanjutnya gelombang masuk ke trafo step up dengan rasio perbandingan NP per NS-nya 0,4 untuk menaikkan tegangan menjadi 220 volt 50 Hz. Nah, itulah tadi pemaparan presentasi dari kelompok 3 yang dimana sebagai penugasan ujian akhir semester daripada mata kuliah rangkaian listrik, mana proyek yang kita ambil ini adalah sistem tenaga dalam rangkaian op-amp sebagai inverter solar cell. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.